我只能可以换他们一条生。别拿，宗主不让你。前辈，那就如何？Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Fearless Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-71. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 70. Di hari Sabtu kemarin, pertarungan sengit masihlah terus berlanjut antara orang-orang Ouyang Jun dan juga teman-teman dari Xingnan. Bisa dikatakan kalau dari segi jumlah, kelompok Ouyang Jun jauh lebih unggul dan membuat beberapa pergerakan yang menyulitkan. Tapi meskipun gitu, teman-teman Xingnan sangatlah kuat. Bahkan Rong Benzong dan juga Miao Miao mampu menahan dua orang tetua sekaligus. Akibat semua itu jugalah tidak ada yang bisa menyentuh Xingnan. Akan tetapi, siapa yang mengira kalau Ouyang Jun masihlah hidup dan kembali melancarkan serangan kepadanya. Untung saja ada Xiao Qianzu di sini. Namun sayang sekali karena melindungi Xingnan, ia pun harus menerima luka yang cukup parah. Setelah semua itu, Xingnan pun mulai menjalani ujian kesengsaraannya. Guntur ini sangatlah mengerikan, namun pada akhirnya Xingnan tetaplah bisa selamat dari petaka surgawi. Akan tetapi masalah kembali muncul, karena Ouyang Ba tiba untuk membalas dendam kematian putranya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini Ouyang Ba meminta bantuan kepada ketiga ketua sekte untuk membentuk sebuah formasi pengurung. Apa yang dia lakukan tentu tidaklah diduga oleh para tetua yang selalu mendukung Ouyang Ba. Namun kini mereka malah terjebak dalam arai pencuri jiwa 9 pembunuh. Bisa dikatakan kalau Ouyang Ba juga akan menghukum para tetuanya, karena sejak awal ia sudah mengatakan tidak akan pernah membiarkan siapapun pergi. Seketika saja mereka pun tidak bisa bergerak. Formasi ini sangatlah kuat, bahkan ketua Istana Kehidupan dan Kematian tidaklah mampu mengatasi formasi ini. Alhasil, Xingnan dan teman-temannya pun sudah tidak bisa bergerak lagi. Semua ini membuat Ouyang Ba menjadi begitu senang, karena mereka itu akan melihat bagaimana dirinya menghabisi masing-masing nyawa mereka. Teknik ini Ouyang Ba dapatkan ketika membantai sebuah klan. Ini adalah formasi absolut kuno yang baru saja dia gali dari klan tersebut. Tindakan Ouyang Ba sungguh tidaklah disukai oleh tetua San, karena dia sudah banyak menghabisi orang-orang yang tak bersalah demi ambisinya, dan dia ingin kembali melakukan hal yang sama. Tetua San mengingatkan mengenai kondisinya yang bisa saja menghancurkan pondasi sekte yang telah dibangun selama ribuan tahun. Ouyang Ba tidaklah peduli dengan perkataannya, yang penting dia itu bisa membalaskan dendam kematian putranya. Selain itu, dia akan mengorbankan tetua San agar dia bisa menjadi seorang kultivator yang kuat. Jadi seharusnya yang ketakutan saat ini adalah tetua San, dan kehadirannya maka sekte Xuanling akan menjadi semakin kuat. Para tetua akhirnya sadar kalau Ouyang Ba sudah merencanakan hal ini sejak awal dan hanya memanfaatkan para tetua untuk dirinya serap menjadi kekuatannya. Tindakan itu tidaklah bisa dipercayai oleh tetua Zhao, sebab ia sangatlah menghormati Ouyang Ba. Namun mengapa dia malah membalas semua kebaikannya dengan malah mengorbankan dirinya? Para tetua terus mencoba untuk memohon, tapi Ouyang Ba tidaklah mau mengampuni nyawa mereka. Karena bagaimanapun, kedua tetua ini tidaklah becus dalam melindungi keselamatan putranya. Ouyang Ba bisa saja memberikan pengampunan kepada mereka semua, asalkan tetua San mau memberikan dirinya metode pembunuh kaisar. Tetua San tidaklah mau melakukan hal tersebut, dan lebih baik Denny mati saja. Keputusannya sudah diduga oleh Ouyang Ba, dan dia akan mengabulkan apa yang diinginkan oleh tetua San. Namun sebelum itu, Xingnan mencoba membuat kesepakatan dengan Ouyang Ba, yakni menukarkan rahasia dari Papiliun Yuan kepadanya. Ouyang Ba sangatlah tertarik dengan penawaran Xingnan. Ia penasaran seberapa besar rahasia yang dimiliki oleh Papiliun Yuan.
Sinan pun memberitahu kalau rahasia ini dapat menimbulkan masalah yang sangatlah besar. Semua itu hanya bisa Xingnan beritahu langsung kepadanya. Oyangbak paham dan mulai membebaskan Xingnan dari teknik formasinya. Nah, di sini Sinan pun mencoba untuk menghancurkan formasi itu dengan serangan miliknya. Akan tetapi, serangan itu tidaklah mampu untuk menghancurkan formasi yang telah dibentuk oleh 4 ketua sekte. Tindakan Xingnan membuat Oyangbak merasa begitu kesal karena dia itu serta berani berbohong di hadapannya. Atas apa yang telah dia perbuat, Oyangbak pun memberikan tekanan yang begitu besar kepada Xingnan. Ini pun membuat dirinya bertekuk lutut di hadapannya. Akan tetapi, Xingnan tidak niatan untuk berlutut di hadapannya. 我只能可以换他们一条生。还想 Oyangbak menjadi semakin tertarik kepadanya dan ingin melihat akan seberapa jauh Xingnan mencoba untuk melawan. Serangan dari Oyangbak berhasil mengenai Xingnan dan membuat teman-temannya merasa khawatir dengan kondisinya. Tubuh Xingnan kini sudah dipenuhi oleh begitu banyak luka, tapi ia tidaklah menyerah dan akan tetap berdiri melawan Oyangbak. Nah, nenek ini meminta untuk diberikan kesempatan lagi, dan cara memastikan kalau Xingnan akan menyerahkan rahasia Papilin Huiyuan kepada Oyangbak. Dia percaya bisa melakukan hal tersebut, karena nenek ini memiliki teknik pemakan hati yang bisa membuat Xingnan merasakan penderitaan yang begitu hebat. Tidak hanya ini saja, namun tetua Zhao juga memberikan penawaran yang sama, sebab ia akan memberikan siksaan dengan cacing gu pemakan jantung. Ini sangatlah menyakitkan dan pasti akan membuat Xingnan menderita, karena semua itu seakan-akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Tawaran yang diberikan oleh para tetua disetujui oleh Oyangbak. Ia pun membebaskan si nenek dan juga tetua Zhao agar bisa memberikan siksaan kepada Xingnan. Untuk Xingnan sendiri tidaklah bisa berbuat apa-apa karena tubuhnya taklah bisa digerakkan. Serangga gu mulai dikeluarkan dan telah melubangi tubuh Xingnan untuk bisa masuk ke dalam organ-organ di dalamnya. Apa yang terjadi membuat Xingnan merasakan rasa sakit yang luar biasa. Tidak berhenti sampai di situ saja karena tetua Zhao juga mulai menambahkan penderitaannya dan jimat dari aula penegak hukuman. Inilah sakit sampai-sampai membuat Xingnan berteriak dengan begitu keras. 宗主不让你。 Melihat apa yang terjadi membuat Oyangbak menjadi begitu senang dan meminta para tetuanya untuk melakukan hal yang sama kepada tetua San. Sinan merasa begitu marah kepada dua tetua ini. Ia pun berjanji akan menghabisi mereka. Selain itu, ia juga meminta Oyangbak untuk datang ke hadapannya. Perkataan Xingnan membuat ketua Oyangbak semakin marah dan melancarkan serangan kepadanya. Karena bagaimanapun ia nantinya bisa memurnikan jiwa Xingnan. Tapi sebelum serangan itu sampai, sebuah pedang pun datang untuk melindungi Xingnan. Melihat apa yang terjadi tentu saja membuat Oyangbak menjadi begitu panik. Terlebih lagi pedang itu berasal dari zaman kuno. Namun bagaimana bisa ada di sini? Ia penasaran apakah penggunanya masih hidup. Yang datang kemari tentu tidak bukan adalah tetua yang sebelumnya pernah bertemu dengan Xingnan. Dan dialah sosok sang pembunuh kaisar. Kita panggil saja dengan tetua Tesar. Ia begitu kesal karena ada yang berani melukai muridnya. Tesar akan memberikan mereka kesempatan untuk bertobat. Tetua San menjadi begitu senang dan kemunculan seniornya. Karena dan kedatangannya, apakah dia itu berhasil menyelesaikan semua urusannya. Tesar meminta Xingnan untuk tidak khawatir lagi karena semua urusan akan dia selesaikan. Kedua tetua ini segera pergi melarikan diri. Berhubung mereka tidak mau bertobat, maka Xingnan akan memberikan Tesar akan memberikan hukuman untuk bisa melenyapkan mereka. Dalam sekejap saja, pedangnya itu mampu menghabisi dua tetua sekaligus. 敢对我徒儿下此狠手，我给你们3个呼吸， 前辈， 那就由我。 Melihat tindakannya membuat salah satu dari tetua sekte ingin bertindak untuk menghabisinya. Ini juga diikuti oleh ketua sekte lainnya. Namun di hadapan Tesar mereka bukanlah apa-apa selain orang-orang yang tak berguna. Setelah mengatasi para ketua sekte, Tesar pun memberikan rumput salju kepada Xiao Lang agar dia itu bisa menyembuhkan Xiao Qiansu. Tesar meminta Oyangbak untuk menemui dirinya, atau lebih baik dialah yang akan mendatanginya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu.
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.